Makanya saya bilang, ya, bagaimana kita memberkati Israel tanpa harus mengutuki Palestina? Bagaimana Anda ya membela Palestina tanpa harus mengutuki Israel? Sebab cara orang Indonesia mengutuki Israel ini caranya sudah tidak beradab, membabi buta, tanpa pengetahuan pendeta-pendeta yang bela Israel, yang membela Palestina dengan membabi buta, ya kan? Seperti si pendeta siapa itu ya kemarin ya, si Siaan itu kan, siapa itu yang pendeta yang katanya Allah Abraham, Allah Ismail. Ismail itu tidak menyembah Allahnya Abraham ya, saudara ya. Simatupang, Pak. Simatupang ya, Florian Simatupang. Aduh, ini belajar di mana ya? Sekolah di mana? Di ruko dia itu. Ngeri, saudara. Pastor, thank you. Baik Pak Paul. Lanjut. Dedi. Shalom. Shalom teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memang ya saya Pak Paul dari latar belakang benar-benar dari ya Protestan lah. Ya saya dari gereja masih Injili Minahasa ya. Dan kami diajarkan dulu tentang sejarah. Saya kembali bicara tentang antara Protestan lebih condong dengan Katolik, persoalannya indulgensi lain sebagainya, aturan-aturan itu dalam salah penyembahan Tuhan. Ya kalau persoalan memasuk ke ranah Yahudi, kami dari pengajaran-pengajaran itu tidak terlalu diajarkan masalah antisemitisme itu tidak pernah diajarkan. Cuma saya bersyukur ini saya menjadi Kristen karena visi daripada misinya daripada orang-orang Belanda masuk ke Indonesia, maka saya jadi Kristen. Dari situ saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi dalam hal ini setelah itu ternyata ada sendirinya antisemit dari Protestan itu. Tetapi persoalan itu kan kita tidak tahu. Akhirnya saya cuma bersyukur bahwa saya menerima Kristus dari ajaran-ajaran mereka. Gitu. Kebetulan saya belum mempelajari sejarah sedalam itu. Kenapa ada beberapa kayak Martin Luther King ataupun Calvin lain sebagainya. Dalam tanda kutip lama musuh antisemitiknya itu gitu. Tetapi bagi saya ya kita harus berterima kasih dulu kepada mereka karena kita mengenal Kristus. Nanti sebagai bagaimana persoalan mereka antisemitik, kita belajar itu sebagai ilmu, sebagai musuh. Karena kalau kita membalikkan, sebenarnya Yahudi itu bagaimana musuh mereka pada orang Kristen mau melihat Yesus Kristus. Kalau kita terkooptasi bahwa orang-orang ajaran Protestan itu bagaimana ada beberapa tokoh, saya boleh katakan pemahaman mereka secara dangkal tentang sejarah, ya kayak pendeta-pendeta, tapi tidak mungkin semua pendeta ya. Mereka dalam latar belakang sejarah tidak terlalu memahami. Nah, mereka cuma sebatas bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menolak keselamatan yang dibuat oleh lembaga-lembaga gereja lain yang sifatnya kayak indulgensi, keselamatan itu harus dibayar, atau kita belajar tentang 95 dalil yang diletakkan oleh Martin Luther King di Jerman, ya itu kan itu yang kita tahu, mau menolak tentang keselamatan yang salah yang dipergunakan oleh kerajaan dulu, ya itu kalau secara umum ya tidak bicara tentang benci terhadap Yahudi. Persoalan juga saya di sini kalau saya mau cari antagonis, bagaimana orang Yahudi mau melihat Yesus Kristus sebagai bukan juru selamat, melainkan mereka lebih bengis mau menyatakan bahwa dia bukan bukan juru selamat, bukan Allah, bukan Tuhan. Kendati mereka lebih, kalau
mau menerima secara kenyataan, mereka lebih membenci Kristen itu. Nah, ini pandangan saya. Coba kita bikin satu bukan antitesis seperti itulah. Nah, jangan kita coba melihat hanya Kristen yang membenci itu, supaya kita tidak terkooptasi dengan satu pemikiran kebencian. Ya, kita kan ini jujur aja, bagi saya, pemahaman saya mencintai orang Yahudi. Ya, ajaran Kristus itu karena dia mengajarkan kasih. Pada sentralnya di situ kita sebagai orang Kristen. Nah, dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa hanya persoalan kita masalah cara memahami sejarah itu yang berbeda, sehingga muncul kesalahpahaman kita di sini, sehingga menjadi kontradiksi, sehingga seolah-olah kita mengolokkan satu dengan yang lain. Tapi bagi saya, yang bang tadi antara doktrin dan bagi Islam itu, ya itu yang saya benci. Karena dia mau mengajar kebencian itu yang sudah terdoktrin di dalam ajaran mereka dengan kebencian memusnahkan dan membunuh, membinasakan. Itu yang saya memang benar-benar tidak ada kompromi bagi saya untuk membenarkan ajaran mereka. Melainkan pun itu saya akan hadapi dengan cara-cara yang kita gambarkan berperang melawan mereka secara fisik. Karena ajaran mereka ajaran menggunakan fisik, bukan menggunakan kasih. Nah, inilah salah satu terframing di pemikiran saya, kenapa saya ada kebencian, kemarahan terhadap Islam itu sendiri, yang terlembaga itu, yang senang membantai orang, membunuh orang dengan sadisnya itu yang selalu terframing di pikiran saya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kiranya Pak Pastor dapat menjawab. Pertama, saya ulangi, saya dapat ajaran-ajaran tentang Protestan itu bagaimana Martin Luther dan Calvin itu mengajarkan hal-hal yang sifatnya lebih liberal dan konkret dan logika dan rasional tentang pengajaran Protestannya itu gitu. Sehingga dia melawan Katolik itu dalam pengajaran yang salah. Ya, itu. Dan kemudian kedua pertanyaan saya, kita jangan berpikir bagaimana Kristen itu memusuhi Yahudi. Coba kita balikan, bagaimana Yahudi memusuhi Kristen. Supaya kita ada keseimbangan untuk melihat pandangan-pandangan yang dijelaskan oleh Pastor Paul. Ya, terima kasih Pak Pastor, barangkali saya jarang mendengarkan secara ilmu penjelasan Pastor tentang Yahudi dan Kristen. Inilah pandangan saya, kiranya boleh juga direspon oleh teman-teman yang lain. Barangkali saya salah ya dalam hal ini, karena saya jujur aja, saya diajarkan ya tentang keselamatan oleh karena iman, oleh karena anugerah, oleh karena firman. Ketiga itu yang saya pahami sampai sekarang, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Ketika yang diajarkan juga saya sebagai seorang pelayan adalah Pak Teddy, pelajaran doktrin keselamatan tidak menutupi fakta bahwa 1700 tahun orang Yahudi itu dianiaya oleh kelompok Kristen, Pak. Jadi kita nggak boleh tutup mata, nggak boleh meniadakan. Itu fakta, Pak. Jadi nggak bisa ditiadakan. Dan nggak usah malu kita untuk mengakuinya, memang ada kesalahan di dalam dogma gereja. Oh iya. Nggak usah malu. Kalau malu, kapan kita mau berubah? Harus akui, Pak. Ya. Dan kebencian orang Yahudi kepada Kristen nggak ada, Pak. Jadi nggak bisa ada satu kelompok Yahudi di Yerusalem yang ngeludahin orang Kristen, lalu kalian berkata bahwa orang Yahudi benci Kristen. Nggak bisa. Benyamin Netanyahu apa Kristen? Enggak, Pak. Pak, bukan itu maksud saya. Yang tadi itu masalah antara orang Yahudi dan Kristen. Apakah mereka mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat? Kalau tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan berarti orang Yahudi benci Kristen. Saya tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Apakah saya benci sama Muhammad? Apakah saya benci orang Islam? Saya tidak mengakui Jilaihud sebagai Tuhan saya. Apakah saya benci orang Buddha?
Nggak ada hubungannya, Pak. Iya, Pak. Oke. Make Nggak sense. boleh, nggak Oke. boleh dicampur-campur begitu. Jadi iman kepada Yesus, orang beriman kepada Yesus, belum tentu dia hidupnya penuh dengan cinta. Karena kalau kita lihat gerakannya Martin Luther dan Calvin ini terlahir dari pemberontakan, bukan karena ada mereka diviktimisasi oleh gereja Katolik loh. Bukan loh. Kalau mereka bikin ajaran Yesus intinya kan mengasihi. Mereka harus mengasihi siapa? Ya mengasihi gereja Katolik. Tapi nyatanya buahnya Calvin apa? Yang bukan Trinitas dibunuh sama Calvin. Yang tidak mengakui baptisan anak dibunuh sama Zwingli. Itu buahnya di zamannya mereka dan pelakunya mereka sendiri. Jadi kita harus jujur, Pak. Iya. Bahwa dogma gereja ada yang salah, bukan Alkitabnya, bukan Yesusnya, dogmanya gereja yang sama sekali nggak tertulis di Alkitab. Nah itu, dari situlah kita nanti belajar benar. Kalau kita tidak jujur, maka selamanya kita nggak akan berubah. Dan kita jadi Katolik nggak beda sama orang Islam, beragamanya membabi buta. Nah, Tapi apakah kalau ada kita yang positif, Pak, dari ajaran-ajaran mereka yang dari Martin ada, dan Calvin? Ada yang positif Ada. atau ada yang semua? positif, ada yang positif. Gara-gara Martin Luther maka dunia boleh baca Alkitab lagi. Dulu sebelum Martin Luther dunia nggak boleh baca Alkitab, Oh iya. ditutup sama orang Katolik kan. Oh iya, Pak. Ya. Ya kan? Oh iya. Yang boleh baca Alkitab hanya para cendekiawan yang kelas-kelas para imam. Proletar. Orang perempuan nggak boleh, Pak. Sama dengan Alkitab. ilmu sekarang lah itu, sama dengan ilmu sekarang lah itu. Gara-gara Martin Luther kita bisa baca Alkitab sekarang, Pak. Oh Martin iya. Luther lah yang pertama kali membuka Alkitab kepada seluruh dunia kembali. Setelah 1200 tahun ditutupi oleh gereja. Jadi Martin Luther juga berjasa, cuman kita harus jujur. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Martin Luther. Kita harus jujur, Calvin itu sangat mempengaruhi peradaban Eropa, sehingga Eropa menjadi negara yang disiplin, negara yang maju. Tetapi kita harus jujur, Calvin juga memakan korban, yang nggak mau Trinitas dibunuh sama dia. Kita harus jujur, ya. Kalau Zwingli ada baiknya nggak? Ya saya nggak tahu kalau Zwingli. Tapi korbannya Zwingli itu ratusan, banyak sekali, bahkan ribuan yang dibunuh sama Zwingli. Lebih banyak baiknya. Tetapi Zwingli itu dianggap orang suci di Swiss itu. Di Swiss, di Zurich itu malah ada patungnya gede. Gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi, Ya, jadi udah kita harus dapat pemahamannya, Pak. Ya. Oh, udah. Jangan iya. mengingkari, tetapi kita juga jangan membabi buta. Gitu, Pak. Ya, Kalau orang ya. Islam itu memang jelas-jelas tertulis dalam kitab sucinya. Ada nggak orang Islam yang baik sama orang Yahudi? Ada. Ada masa-masanya, misalnya di zaman Khalifah Fatimid di Mesir. Itu baik, Pak. Orang Yahudi itu, semua institut-institut Yahudi itu dibiayai oleh dinasti Fatimid, Pak. Ada. Jadi ada orang Islam yang baik kepada orang Yahudi. Tetapi pada umumnya, orang Islam itu jahat sama orang Yahudi. Sama seperti orang itu jahat kepada orang Yahudi. Nah, hari ini kita belajar mengapa ada antisemitik, mengapa bisa terjadi antisemit. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Oh, ternyata ada ini yang melatar belakangi. Nah, dari situ kita harus belajar jujur, lalu kita perbaiki. Ya. Begitu. Diperbaiki yang salah, belum terlambat. Kan begitu kan? Sekarang dibukakan. Makanya saya bilang, ya, bagaimana kita memberkati Israel tanpa harus mengutuki Palestina? Bagaimana Anda ya membela Palestina tanpa harus mengutuki Israel? Sebab cara orang Indonesia mengutuki Israel ini caranya sudah tidak beradab, membabi buta, tanpa pengetahuan pendeta-pendeta yang bela Israel, yang membela Palestina dengan membabi buta, ya kan? Seperti si pendeta siapa itu ya kemarin ya, si Aan itu kan, siapa itu yang pendeta yang katanya Allah Abraham, Allah Ismail. Ismail itu tidak menyembah Allahnya Abraham ya, saudara ya. Matupang, Pak. Simatupang, ya, Florian Simatupang. Aduh, ini belajar di mana ya? Sekolah di mana? Di ruko dia itu. Ngeri, saudara. Pastor, thank you very much. Oke. Oke, lanjut lagi yang lain.
Saya sambil setir mobil ya. Ya. Terima Iya, kasih iya. Pastor, teman-teman yang lain. Kan boleh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sudah beri acara yang nanti supaya alap-alap YouTube bisa memotong bagian antisemitiknya saja dan bisa dijadikan properti supaya tersebar ya, supaya Anda mengerti sejarah yang benarnya. Lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat